di dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39, Bang Ardo. Mana Ardo? Nah, kita mulai dari Matius 23 ayat 37 sampai 39. Oke. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempar dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. 35 ya. Oke, maaf, baru bagi catat ya. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, luar biasa firman Tuhan ya. Waktu Yesus bilang masalah ini, ya masalah Yerusalem ini, saudara, ya, apa namanya? Yesus itu lagi baru masuk Yerusalem, ya. Itu kurang lebih tanggal 10 bulan Nisan, saudara. Itu hari domba Paskah disembelih, saudara. Kemudian percakapan itu terjadi adalah sebelum Paskah, ya. Sebelum Yesus melakukan perjamuan malam. Karena kemudian Yesus melakukan perjamuan malam. Ya, dan Yesus ngomong masalah Yerusalem tadi. Makanya bilang hari ini, besok, dan lusa. Ya, ya, yang dalam Lukas tadi, Lukas 13 itu tadi. Ya. Katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Ya, itu Yesus itu baru mau masuk di Yerusalem. Artinya hari ketika aku akan selesai ini, ya itu disalib maksudnya gitu ya. Nah, kita nggak akan cerita itunya, tapi kita lagi cerita tentang Yerusalem, nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Apakah semua? Enggak, saudara ya. Enggak. Di zaman Yesus, ya, saya tunjukkan ya. Di zaman para rasul ada ya Kisah Rasul, dalam Kisah Rasul
24. Kok 24? 21. Ya, di Kisah Rasul 20 ya. Bentar. Nah, ini ya. Waktu Paulus ketemu Yakobus di Yerusalem, ya. Paulus bertemu Yakobus di Yerusalem. Paulus bilang sama ayat 20. Ya, saudara lihat beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Ribuan loh. Ya, paling nggak di zaman Pak Petrus saja sudah 3.000 tuh, saudara. Memang yang 5.000 orang lagi berikutnya itu campuran ya, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Helenis. Tapi ada ribuan, saudara, orang Yahudi ya, karena para rasul memberitakan Injil kepada orang Yahudi dengan berani. Ahli-ahli Taurat pun banyak yang bertobat terima Yesus. Ya, makanya terjadi konflik di Yerusalem, konsili Yerusalem yang Kisah Rasul 15, karena ada orang-orang ahli-ahli Taurat yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, lalu mereka mengira ya bahwa mereka tetap harus melakukan Torah untuk orang-orang non-Yahudi. Torah itu hanya bagi orang Yahudi, saudara. Makanya kalau Anda memberitakan Injil kepada orang Yahudi, harus dengan cara Yahudi berpikir. Nah, jadi ribuan orang di zamannya para rasul. Tetapi orang-orang Yahudi itu disingkirkan dari gereja, saudara. Sebentar, ini kok ya. Saya cek dulu ya. Yang di YouTube stuck ini ya. Oke. Nah, saudara, kita dengar ya. Nah, sebelum kita masuk orang Yahudi, saya kan janji mau membahas Gilbert vs GBI kan. Ya, saya nggak perlu tunjukkan suratnya karena sudah viral ya. GBI itu ada memberikan surat teguran kepada Gilbert ya, dan dia tidak boleh bicara untuk hal-hal yang di luar penginjilan. Karena Gilbert adalah seorang pejabat di Gereja Bethel Indonesia. Padahal kali ini ya, saudara tahu betapa saya kritik tiap hari Gilbert ya. Nah, tetapi kali ini ya Gilbert itu tidak salah loh, saudara. Dan saya setuju dengan apa yang Gilbert maksudkan. Bukan pernyataannya saya setuju ya, bukan. Tapi yang dia maksud saya setuju, saudara. Yang dia maksud adalah jangan kita orang jatuh malah kita timpa tangganya lagi, saudara. Itu yang dimaksud oleh Gilbert. Orang jatuh tuh jangan tambah diinjak lagi. Kasihan. Ya, tapi kan Gilbert terima duit. Ya kita enggak tahu, saudara. Mau terima duit kayak mau enggak, kayak mau dia mau jadi congor kayak mau enggak. Tetapi kapasitas yang dia omongkan itu adalah jangan orang jatuh tambah ditimpa tangga lagi. Dan bisa saja orang yang bersalah ini, orang yang dibunuh ini melakukan tindakan yang tidak baik. Nggak mungkin, nggak ada alasannya tuh langsung ditembak begitu saja, itu nggak ada ceritanya, saudara. Jadi apa yang Gilbert ngomongkan, itu persis seperti yang saya omongkan. Ya, walaupun sedikit berbeda, dia punya pendapat yang berbeda ya. Katanya putri yang dilecehkan, bukan ya, bukan putri yang dilecehkan. Ada yang lebih berat, runyam dari itu. Intinya mungkin pernah kita bahas, kita nggak mau membahas itu secara detail hari ini. Tetapi saya lagi katakan bahwa Gilbert itu nggak salah, saudara. Yang dia maksudkan itu nggak salah. Ya, pernyataan Gilbert yang kedua yang dimaksud itu tadi adalah ya, jadi dua pernyataan tadi bahwa jangan orang jatuh ditimpa tangga, ya malah kita injek lagi. Terus yang kedua, memang ada kejadian dan saya bilang itu benar. Nah, saya ulangi lagi ya. Lalu Gilbert ngomong, saudara, menyatakan semua. Apa Gilbert nggak boleh ngomong itu? Boleh, saudara ya. Boleh. Gilbert boleh ngomong. Seorang hamba Tuhan itu boleh ngomong. Karena itulah bagian dari pengembalaan. Ya.
Ketika kita tahu ini si pengacaranya banyak hoax, maka kita harus ngomong yang benar, saudara. Dan kita tahu ini pengacara banyak hoax. Nah, tetapi karena Gilbert bagian dari organisasi yang lebih besar, lalu organisasinya keberatan. Lalu Gilbertnya meminta maaf untuk sesuatu yang sebetulnya dia yakini benar, saudara. Oh, Gilbert memang mata duitan. Mungkin dia juga terima uang, ya, dari Sambo. Bisa, saudara. Tetapi Gilbert minta maaf itu bukan karena itu. Gilbert minta maaf karena ditekan oleh organisasinya. Ya, makanya saya bilang, kali ini ya yang kemarin itu saya setuju dengan pernyataannya Gilbert. Tetapi tiba-tiba Gilbert mencabut perkataannya karena ada surat sakti dari Pendeta Rubin Adi, saudara. Saudara tahu itulah sebabnya orang Yahudi nggak mau percaya kepada Yesus Mesias. Karena para gembala-gembalanya, para pendeta-pendeta, sementara udah bisa ya. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan, dia harus kompromi dengan organisasinya, saudara. Dan organisasi itu menjaga banyak kepentingan. Nah, kita sekarang membahas ya, apa hubungannya? Apa hubungannya, saudara? Hubungannya adalah orang-orang Kristen sama ya, orang-orang Kristen yang di zaman tahun 300 ketika agama diresmikan menjadi agama negara, ya. Nah, saya kok nggak mengamatin kalau ini ya, saya mati ya sebentar. Di YouTube udah bagus ya, Pak? Di YouTube udah bagus ya. Bagus. Ini saya bagus. Tapi ini iPad saya malah mati nih sekarang. iPad-nya malah mati. Halo N, tolong ambilkan chargernya iPad di bawahnya TV N. Thank you. Jadi, saudara, yang Anda pahami ya, di zaman sebelum Kristen dijadikan agama negara, ya, orang-orang para pemimpin di dalam gereja itu nggak ada yang kompromi, saudara. Itu beneran ya. Karena mereka tidak berpolitik praktis di dalamnya. Mereka nggak ngerti pada politik, mereka hantam terus, saudara. Iya, enggak, udah siap mati. Ya, makanya murid-murid para rasul itu, ya, mereka banyak jadi martir. Hampir semua murid-murid para rasul yang menjadi pemimpin gereja, Polikarpus, Irenaeus, ya itu semua jadi martir, saudara. Ya, jadi martir, ya. Bahkan Irenaeus jadi martir, saudara. Oh, itu ngeri, saudara. Dan di zaman itu, ya orang-orang Yahudi pun percaya pada Yesus. Sampai tahun 300, kemudian Kristen jadi agama negara. Orang Roma tidak suka orang Yahudi. Maka gereja harus kompromi. Ya, udah En? Ya, saya bawa aja taruh bawah. Oke, yang penting sudah lancar ya. Nah, saudara, di zaman sebelum Kristen jadikan agama negara, tidak ada yang kompromi, saudara. Karena begitu mereka kompromi, para rasul sudah tahu, saudara, singkirkan, saudara, dari komunitas. Disingkirkan, saudara. Mereka tahu bahayanya orang kompromi, ya. Lihat ya, kerasnya surat-suratnya Paulus. Bahkan orang yang sudah murtad, mereka murtad meninggalkan Tuhan Yesus, lalu mereka ngejar ke kita, ngasih salam pun nggak boleh, saudara. Ya, ngasih salam pun nggak boleh. Mereka tidak mau hidup di dalam kemunafikan. Iya, enggak. Tadi ya, yang tadi kita ngomong ya, ada spiritnya. Orang ketemunya kayak saya semua modelnya, saudara. Iya, enggak, gubrak, saudara, pokoknya. Enggak, ya udah nggak usah. Oh, kita harus gembalakan. Oh, enggak ada urusan, saudara. Enggak ada. Keras kita. Dan saya berdoa pun sampai akhir hayat saya berdoa supaya saya jangan kompromi, saudara. Karena orang bisa berubah ya. Dan saya pun, saya tidak mau saya kemudian menjadi kompromi, saudara. Iya, enggak. Ya, lebih, di dalam masa-masa nanti, ya saya tentu akan lebih, bukan kompromi, tetapi kita lebih
eh, menggembalakan dengan lebih mengerti, saudara. Tapi sekarang nggak boleh, karena kita dalam masa perang dalam tanda kutip ya. Peperangan kita melawan roh-roh jahat, ideologi-ideologi. Harus keras, saudara. Tetapi nanti di saat penggembalaan itu bukan kompromi. Bedakan dengan kompromi. Enggak kompromi. Ya, saya kalau ada orang konseling sama saya, ya saya tetap keras, saudara. Ini gini nggak, jangan, nggak mau, harus begini. Nah, orang takut, terserah Anda mau sembuh, Anda mau pinter, belajar, ya begitu caranya. Tapi kalau lunak-lunak, terus Anda mau, oh nggak bisa, nggak jadi pinter, saudara. Nggak akan jadi pulih. Ya. Ya. Nah, kemudian mereka berubah di zaman Kristen jadi agama negara. Persis kayak seperti yang dilakukan oleh Gilbert dengan GBI ini, saudara. Dengan GBDI. Akhirnya mereka menjadi lunak dan kompromi. Mereka kompromi. Kalau Gilbert yakin, ya, bahwa memang Freddy Sambo salah, dia harus ngomong sekeras-kerasnya, saudara. Dia sebagai hamba Tuhan. Bukannya malah minta maaf. Loh, kalau gitu menyakiti keluarganya dong. Nah, nggak urusan, saudara. Dia harus ngomong, harus menjelaskan kepada keluarganya. Tetapi juga tidak boleh dalam konteks menghakimi. Dia hanya menyatakan. Ya, sejauh ini yang diomongkan oleh Gilbert itu masih di dalam koridor yang benar, saudara. Tapi kemudian dia malah minta maaf, tambah minta maaf lagi, malah salah, saudara. Disitulah salahnya Gilbert. Makanya Gilbert itu bukan hamba Tuhan. Justru gara-gara dia menjilat ludahnya sendiri itu, saudara. Kecuali kalau dia terima duit dari Sambo. Wah, ya itu memang dia harus, jangankan minta maaf, kalau perlu, saudara. Ya, saya ingat ya hamba-hamba Tuhan kayak dulu siapa itu pendeta YHS yang di Malang. Saya ini cucunya Tebu Ireng. Wah, terakhir di keroyok sama banser, minta ampun, minta maaf, katanya saya bohong. Nah, itu, saudara. Nah, itu. Ngomongnya dengan gagah berani, ya. Kalau dia memang ada salah, ya, maka dia harus minta maaf. Tapi kalau dia katakan itu benar, nggak usah minta maaf untuk sesuatu yang kita nggak salah. Ya, jangan pernah minta maaf untuk sesuatu yang salah. Itulah makanya akhirnya orang Yahudi makin lama makin nggak mau jadi Kristen. Mengapa? Karena akhirnya di dalam perkembangannya Kristen politik ini menolak orang Yahudi, saudara. Karena Roma tidak suka orang Yahudi. Ya, kalau Anda lihat dalam perjalanannya itu ya, dalam historisnya itu, ya, gereja benar-benar akhirnya menolak. Makanya ada istilah quarter per orang yang ya itu merayakan Paskah tanggal 14 Nisan, saudara. Ya, namanya saya lupa ya, namanya satu grup yang namanya per-14-an. Ya, per-14-an. Jadi mereka tuh merayakan 14 Nisan. Itu sangat ini sekali ya, sangat signifikan sekali. Ya. Tetapi kemudian orang-orang Roma yang menjadikan Kristen sebagai agama negara menolak tanggal 14 Nisan. Lalu mereka merubah 14 Nisan sebagai penyalipan Yesus. Ya. Hanya karena mereka nggak suka orang Yahudi. Dan yang masih tersisa yang merayakan tanggal 14 Nisan adalah grupnya Montanus, saudara. Ya, grupnya Montanus yang masih merayakan. Itu kalau nggak salah di bukunya Origen ya. Kalau nggak salah di bukunya Origen, saya lupa. Saya bacanya di bukunya Origen. Ya. Jadi Histories of the Church itu ya. Jadi mereka dulu merayakan Paskah 14 Nisan, bukan hari Jumat. Kematian Yesus bukan Jumatan, bukan hari Minggu. Paskah itu bukan, saudara. Nggak kayak sekarang. Nah, orang Yahudi itu nggak mau. Kamu sedang merayakan apa? Kamu lagi melakukan apa? Yesus yang kamu rayakan itu bukan Yesus, bukan Mesiasku. Mesiasku tidak mungkin melenceng dari tanggal-tanggal kalender Yahudi. Nggak mungkin.
Makanya Yesus tepat sekali ya melakukan kalender Yahudi. Salah satunya mengapa Yesus pergi ke Yerusalem umur 12 tahun. Dan dia ngomong, karena dia belum ikut bar mitzvah. Karena bar mitzvah itu 13 tahun, saudara. Bar mitzvah gitu ya. Ada bar mitzvah buat laki-laki, bat mitzvah buat perempuan. Perempuan umur 12 tahun, bar mitzvah laki-laki 13 tahun. Begitu Yesus umur 13 tahun, dia tidak boleh nongol, saudara. Nggak boleh muncul. Nggak boleh muncul. Mengapa nggak boleh muncul? Saat 13 sampai 30 tahun, dia harus menggenapi apa yang firman Tuhan katakan setelah umur 13, anak-anak dari hukum Torah, dia harus taat dengan Torah umur 13 tahun. Ya, sampai umur 30 tahun dia baru boleh dia ditahbiskan menjadi pelayan. Ada di bilangan 4, ya, bilangan pasal 4, saudara. Semuanya itu harus tepat. Yesus itu ditahbiskan oleh seorang yang bernama Yohanes, orang Lewi. Anaknya Harun, ya, dan Sarah, keturunan Lewi. Anaknya Zakaria dan Sarah, keturunan Harun, seorang Lewi yang makanya dibaptis sama Yesus, Yesus nggak mau. Biarlah terjadi sesuai kehendak Bapa, aku yang dibaptis oleh kamu. Kamu orang Lewi. Itu bukan baptisan pertobatan, itu ada di dalam Imamat 8, saudara. Dan ada di bilangan 4. Orang Lewi mentahbiskan. Yang melakukan pentahbisan itu harus orang Lewi. Ya, saudara harus ngerti prinsip-prinsip ini. Jadi yang pertama, saudara, kompromi. Ketika gereja berkompromi, yaitu sejak tahun 300 itu, sejak menjadi agama negara. Gereja berkompromi, dia tolak semua tradisi Yahudi, dan gereja bungkam. Ya, makanya akhirnya sejak tahun 300, itu justru menjadi penurunan, saudara. Kualitas kekristenan. Kalau Anda baca ya, itu benar di Origen, saya ingat ya, di bukunya Origen itu ya. Ada di bukunya Origen, saya ingat sekali. Against Heresy atau apa ya, yang tanggal 14 Nisan itu. Nah, Origen sendiri pun jadi tokoh kontroversial, saudara, di dalam gereja saat ini. Walaupun akhirnya tetap diakui oleh gereja-gereja Lutheran ya, oleh gereja-gereja Protestan. Nah, ini saya ambilkan ya. Jadi tadi yang pertama adalah kompromi, saudara. Satu, kompromi. Ya, menghalalkan ketidakbenaran. Takut berdiri dalam kebenaran. Ya. Iya, enggak. Dan orang Yahudi nggak bisa dibegituin, saudara. Orang Yahudi itu tidak kompromi ya. Kalau mau kompromi mereka bisa, saudara. Tapi kan nggak mau kompromi orang Yahudi itu. Iya, enggak. Tetapi kalau saudara lihat ya, di zaman para imam itu, Yesus, mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena mereka sama seperti pendeta-pendeta zaman sekarang yang berpolitik. Begitu agama masuk dalam politik, pemimpin-pemimpin agama akan berkompromi, saudara. Contohnya GBDI tadi. Berkompromi dengan politik, saudara. Mampus, saudara. Terkutuk, saudara. Begitu berkompromi dengan politik, terkutuk, saudara. Jangan main-main, saudara. Para imam itu menjadi terkutuk. Ya. Sebenarnya mereka percaya, tapi takut kepada orang banyak.
ya saudara. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka lebih mencintai hormat manusia daripada kemuliaan Allah. Ya, lebih mencintai hormat manusia daripada ada di mana itu ya? Ini baru saya kepikir tadi ya, makanya nggak saya siapkan ayatnya. Hmm, 12 ayat 43 ya. Lihat ini ya. Hei, lihat itu ya, saudara baca ayatnya ya. Kok enggak mau? Lihat ya, mungkin ini mulai ayat 42 ya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab karena orang-orang Farisi kan supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah ini saudara. Saudara tahu, apakah Gideon tahu dia akan menentang arus? Ya. Bagaimanapun juga dia seorang hamba Tuhan. Apakah dia terima duit dari Sambo? Kita nggak tahu saudara. Tetapi ya saya melihat, apakah saya terima duit dari Sambo? Kenal aja kan? Mau ngasih duit saya. Ya, saya nggak kenal saudara. Oh, ini kok masih nge-lag ya. Kok nge-lag lagi. Saya pindahin dulu ya. Oke ya. Enggak, Pak. Oke, Pak. Suaranya oke. YouTube-nya, yang di YouTube oke ya, Pak. Soalnya tampilannya di sini nggak bagus ini yang di YouTube. Bentar. Monitornya saya nih, memang repot sekali ini kalau. Bagus kok, Pak. Iya, soalnya ini ini, nah nih oke udah bagus ya. Nah, iya tapi nggak kelihatan ini, kenapa ini? Oke ya, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berpolitik, saudara, dan mereka melakukan tekanan-tekanan kepada orang-orang Yahudi, para imam, ahli Taurat,
Karena orang-orang Farisi mereka adalah orang-orang yang terjun ke politik. Rasul Paulus adalah orang-orang politik ya, karena dia adalah seorang Farisi. Rasul Paulus itu dari grupnya itu ya, Hillel ya. Dia orang politik, saudara. Nah, kemudian mereka melakukan tekanan-tekanan. Itulah penyebab pertama orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Yesus. Karena ada tekanan politik, saudara. Sama dengan gereja hari ini, saudara. Mereka takut, mereka berkompromi dengan tekanan politik. Sama persis kan? Lihat nanti, saudara. Hati-hati, apa akibatnya? Akibatnya mereka menyesatkan banyak umat. Seharusnya Gilbert tidak boleh kompromi, saudara. Dia harus berani ngomong. Harusnya nggak usah takut sama Rubin Adi. Ya, kalau perlu keluar dari GBI. Kalau dia yakin dia benar ya, kalau dia nggak terima duit ya. Kalau dia minta maaf, itu berarti ya kemungkinan besar dia memang kemarin didorong oleh uang, saudara. Kemungkinan waktu dia ngomong. Salah lagi kan? Iya, salah lagi. Makanya sebelum ngomong mikir dulu. Dan itu yang terjadi dengan gereja hari ini, saudara. Kompromi-kompromi di dalam hidup pemimpin itu membuat jemaat terkikis imannya. Makanya kan tadi saya bilang, tinggalkan gereja-gereja yang pendetanya punya reputasi hedonisme. Tinggalkan, itu bahaya sekali saudara. Ya, itu bahaya sekali. Dan Anda terbius tadi ya, dibius tadi rumahnya kebakaran, Anda nggak tahu katanya Pak Teddy tadi kan. Ya, Anda dibius di sana. Sementara mereka terima uang, Anda sedang disesatkan. Begitu Anda sudah ke arah keras, disingkirkan, saudara. Apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi ketika mereka lebih mencintai kehormatan manusia daripada hormat dari Tuhan? Akibatnya, balik lagi, kita buka di dalam Matius, yang tadi kita buka tadi ya, Matius 23. Apa yang terjadi, saudara? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tapi kamu tidak mau. Orang Yahudi ya berkata, Yesus bukan Mesias. Orang Yahudi hari ini ya berkata Yesus bukan Mesias. Karena Tuhan Yesus tidak berhasil mengumpulkan orang Israel. Tidak berhasil memulihkan Israel. Tapi betulkah itu? Bukan, saudara. Karena mereka yang tidak mau, saudara. Karena mereka yang tidak mau. Bukan Yesusnya yang gagal, mereka tidak mau. Apakah Yesus gagal? Oh, belum, saudara. Makanya orang Yahudi ya kemudian terpecah saat itu. Yang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus. Lalu yang percaya Yesus tahun 300 finish. Disingkirkan dari Roma karena pemimpin-pemimpin gereja kompromi, saudara. Akhirnya gereja kehilangan rahasia besar firman Allah. Mereka tidak memahami Alkitab dengan cara yang dipahami oleh orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Saya hari ini belajar rabbinik, saudara, dan saya setuju dengan banyak sekali pengajaran dari mereka. Hanya satu saja perbedaan saya dengan orang-orang rabbinik ini, saudara. Yaitu saya percaya Tuhan Yesus. Mereka tidak. Ya. Dan kemudian, saudara, kalau Anda lihat ya di dalam grupnya mereka, Jews for Judaism ya.
Mereka berkata, Yesus gagal memulihkan Israel. Enggak, saudara. Yesus kemudian berkata, aku akan datang kembali. Ya, Injil ini bagi seluruh dunia. Lihat, saudara. Roma 11. Ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ketegaran hati orang Yahudi itu menjadi keuntungan bagi kita, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ya. Menjadi keuntungan bagi kita, saudara. Ya. Yahudi nggak percaya Yesus, percaya, saudara. Orang Yahudi percaya Yesus. Orang Yahudi sangat percaya Mesias, ya, Yesua, kan, ya. Tadi di dalam 23 lagi ya, terakhir. Saudara. Lihat ya, mulai 38. Lihatlah rumahmu akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Terjadi penundaan, saudara. Terjadi penundaan. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggal dan menjadi sunyi. Benar. Setelah tahun 70, Yerusalem dihancurkan. Mereka semua hilang. 2000 tahun. 2000 tahun kita diizinkan untuk menjadi percaya. Orang-orang yang bukan Yahudi, saudara. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini lagi cerita Roma 11. Tadi yang kita baca tadi, saudara. Rumahmu akan ditinggal menjadi sunyi. Selama 2000 tahun, mereka menjadi tegar tengkuk. Sampai ya mereka berkata, diberkatilah dia yang ya dalam nama Yehova Tuhan. Siapa? Yesua Hamasiah, Yehova Yasya. Yehova menyelamatkan, saudara. Jadi nanti akan terjadi pertobatan. Karena orang Yahudi percaya nubuatan mesianik sampai hari ini orang mesianik. Tetapi bukan Mesias yang Trinitas, bukan, saudara. Bukan Mesias yang itu. Satu, karena kompromi. Tidak Yesus atau Mesias yang diajarkan bukan Torah. Tapi apa, saudara? Gambar sendiri. Gambar lain, yaitu Helenis. Dan itu yang dikritik oleh orang-orang liberal. Oleh orang-orang liberal yang kemudian sama Islam dipakai buat nyerang Anda. Yang mereka dogma Anda, saudara. Gereja-gereja, dogma dari gereja. Karena Yesusnya itu Helenis, termasuk gambar Tuhan Yesus yang Anda lihat di Gramedia. Gambar yang Anda lihat Yesus yang Helenis. Mengapa? Karena ketika Yesus dikatakan mengenakan jubah
Ini dimaksud adalah talit, saudara. Ya, ketika perempuan pendaraan itu asalku sentuh ujung jubahnya. Yang dimaksud ujung jubahnya itu talit, saudara. Nah, talitnya nggak saya bawa ya. Talit. Jadi di talit itu ini ya, saudara ya. Kok malah. Nah, ini saudara. Jadi ini kalau dipakai dia bisa sampai bawah, ya. Nah, yang namanya ujung jubahnya. Nah, ini saudara yang namanya ujung. Namanya sit. Gematrianya jumlahnya 613. Ya, jumlah sit ini, sit ini jumlahnya ada 613, saudara. Artinya apa? 613 mitzvah. 613 mitzvot di dalam Torah. Adalah hukum Tuhan. Makanya perempuan pendaraan ini dia harus sentuh ujung jubahnya itu, jumbainya ini. Karena ini untuk berdoa, saudara. Kalau aku sentuh ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, ini kan Anda nggak mengerti kalau Anda tidak mengerti tradisi. Anda pikir ujung jubahnya Yesus itu kayak jas begini, saudara. Jas yang panjang itu. Ini talit, saudara. Anda tidak akan mengerti rahasia-rahasia. Tidak mengerti tradisi. Ya. Ini di dalam bilangan ditulis ya, harus ini ya, ujungnya itu harus dibikin jumbai itu ya. Ditulis ya dalam bilangan. Nanti ada pelajaran tentang sit ya kita ya. Sehingga Yesusnya menjadi berbeda sekali, saudara. Ya, Yesusnya beda dengan apa yang mereka nangkap. Ya, Picture of Jesus. Sampai hari ini belum pernah ada film Yesus yang Yesusnya orang Yahudi, saudara. Sampai hari ini semua film Yesus itu Yesusnya selalu orang Eropa. Dan itu kemudian Anda dibully oleh mereka. Nggak salah mereka membuli Anda karena Anda percaya yang tukang es di sebelah rumah saya dulu. Anda marah ketika saya ngomong begitu kan? Disitulah kesalahannya. Kemudian orang Yahudi menjadi makin tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka percaya kepada ritual buatan manusia aja. Itu yang Tuhan Yesus tegur. Kamu manusia. Ajaran manusia, saudara. Ya, beda ketika kepada orang Yahudi. Mereka mengajarkan apa yang ada dari tanah, apa yang menjadi kultur yang dari Torahnya mereka. Dan akhirnya Yesusnya jadi aneh-aneh, saudara. Gambaran Yesusnya, imajinasi Yesusnya jadi aneh-aneh. Itulah makanya Anda tidak akan bisa pernah memenangkan orang Yahudi. Dan Anda akan menjadi, teologimu akan jauh. Teologi gereja hari ini sama sekali jauh dari tradisi yang, kalau Anda lihat ya, di dalam kritikan-kritikan orang Yahudi terhadap Kristen, yang dikritik apanya, saudara? Dogmanya, saudara. Beberapa orang, ada satu orang Yahudi nekat ya mengkritik Ibrani bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tunjukkan ayat-ayatnya di dalam imamat dan pengampunan dosa semua. Mati dia, saudara. Kalau dia ketemu saya, selesai.
Tetapi itu nggak dipercaya. Semua 99% para pengkritik, ya, para pengkritik orang Yahudi yang mengkritik Kristen, yang dikritik adalah dogma gereja, ritual gereja, pemahaman gereja terhadap Torahnya mereka. Itu yang mereka serang, saudara. 99%. Dan bahkan hari ini gereja, nah makanya tadi ya, gereja termasuk katanya gereja Pentakosta Karisma itu kan gereja pembaharuan nih, gereja yang pembaharuan terakhir. Enggak, makin sesat, saudara. Enggak tambah benar, tambah enggak benar, saudara. Serius ya, saya enggak main-main ya. Tambah jauh, perpuluhan, diajarin perpuluhan. Saudara tahu perpuluhan itu bagi siapa, saudara? Perpuluhan itu bukan buat memperkaya para imam loh, saudara. Itu dikutukin sama Yesus dan mereka juga tahu itu salah, orang Yahudi. Perpuluhan itu bagi gajinya full timer, ya, dan orang miskin yang ada di gereja. Artinya para full timer dan pendeta digolongkan dalam orang miskin di dalam gereja. Saya, Anda memberikan donasi kepada saya, kalau saya adalah full timer dan Anda memberikan donasi sebagai bagian dari orang miskin di dalam gereja. Artinya begini, saya berikan contohnya, saudara ya, atau gini aja nih ya. Artinya begini, saudara. Perpuluhan. Biasanya gereja ya dan kolektor ya tentunya. Biasanya gereja bikin dibagi gaji pendeta. Misalnya 10 juta, full timer 5 juta. Lalu jemaat miskin A Rp5.000. Karena kalau perpuluhannya, misalnya nih perpuluhannya 100 juta, maka yang untuk jemaat miskin hanya 10 juta saja, saudara. Yang 90 juta ya dibagi 2, 45 juta buat pendeta, 45 juta buat gereja, buat perawatan. Biasanya itu yang terjadi, saudara. Padahal perpuluhan itu seharusnya nggak begitu pembagian di dalam orang Yahudi, saudara. Pendeta, full timer, orang-orang miskin, mereka dapat sama rata semua, saudara. Sama rata. Kemudian dicukupin lebih, ditambahin karena punya anak, ya kan. Tetapi kalau anaknya pendeta sekolah, anaknya orang miskin juga sekolah. Mirip di dalam partai komunis, saudara. Mirip. Cara membagi itu mirip dalam partai komunis, percaya saya deh. Itu caranya mereka hidup seperti itu. Makanya mereka punya kibbutz. Anda lihat, ya, para rasul hidupnya sangat sederhana. Dan saya tidak hidup dari kolektor loh, saudara. Saya hidup dari mengajar. Saya punya jatah sendiri, saya bekerja. Gitu ya, saudara lihat ada pendaftaran kelas evangelis. Kelas kita selalu ada 30. Saya kemarin ngomong sama Muri Wali. Ya, penghasilan saya adalah UMR-nya di Belanda, saudara. Cukup. Cukup, UMR-nya di Belanda cukup. Ya. Tetapi perpuluhan di gereja enggak, saudara, hari ini. Pendeta mendapat porsi yang amat sangat besar. Persis kejadian Hofni dan Pinehas zaman Samuel. Maka dari itu karena gerejanya sudah lain, ya, Anda nggak memahami perpuluhan itu apa. Gereja nggak paham perpuluhan itu apa. Anda disesatkan, gereja diracunin dengan pengajaran perpuluhan yang salah. Bukan perpuluhannya salah, tapi pengajarannya yang salah. Bagaimana cara membagi perpuluhan itu? Kolektor itu buat apa? Anda nggak pernah diajarin kan di gereja? Anda ditipu.
Makanya orang Yahudi tambah jauh lagi, saudara. Karena Anda mendapat pengajaran dogma-dogma yang amat jauh sekali dari. Apakah Anda diselamatkan? Enggak, saudara. Karena pengajaran-pengajaran yang salah dari gereja. Perpuluhan harus untuk diakonia, saudara. Anda nggak akan diselamatkan. Kasihan. Ya, kasihan. Tapi kan saya percaya Yesus. Iya, Yesusnya beda, saudara. Yesusnya Anda adalah Yesus yang Helenis. Kecuali gereja mengajarkan marturia diakonia untuk ngasih kepada orang-orang miskin dengan segenap hatimu, gereja merawat orang-orang miskin di gerejanya, maka walaupun konteks apapun, Anda sedang diajari Yesus yang benar, karena itulah ajaran Yesus yang mengenapi hukum Torah. Lah Anda sedang diajarin Yesus yang mengenapi Helenis. Mau Yesusnya gondrong, mau Yesusnya rambutnya pendek, nggak urusan. Yang penting ciri khas dari penggenapan hukum Torah itu harus benar, yaitu apa? Diakonia, saudara. Karena teologi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah teologi diakonia. Tidak akan pernah meleset, saudara, Yesusnya itu. Tetapi begitu Yesusmu, pendetamu mencontohkan hedonisme, kamu akan sesat masuk neraka bareng pendetamu. Dan orang Yahudi nggak akan mau. Karena Anda lihat ya, kenapa orang mau ngaku jadi orang Yahudi. Sekalipun harus disunat lagi, saudara. Orang-orang Yahudi, blasteran Jerman, blasteran Polandia, blasteran Perancis, blasteran Belanda kan, karena mereka dulu takut mereka menikah dengan orang non-Yahudi kan, lalu punya anak-anaknya tetap mau balik ke Yahudi lagi. Kenapa? Karena semua orang Yahudi kalau kere pasti ditolong sama komunitasnya, saudara. Pasti ditolong. Ada ruang tolong-menolong di sana. Orang Kristen susah, makanya kita embun pagi kita mau bikin ya, kita lagi bikin seperti itu ya, embun pagi ini belum jadi-jadi ini. Saya lagi berjuang untuk sana. Oke, terakhir saudara. Intinya Anda diajari Yesus yang beda ya. Nah, makanya mereka makin jauh saudara. Jangankan orang Yahudi yang nggak selamat, Anda pun nggak selamat kalau diajarin ini saudara. Oh jangan main-main ya. Jangankan orang Yahudinya Anda aja nggak selamat. Ya makanya Yesusnya Anda harus kembalikan ke dalam Yesus yang di Torah, saudara. Bukan Yesusnya Muhammad, itu juga sesat, udah jelas. Tapi Yesus yang ada di Torah. Pertama, Anda nggak boleh kompromi, saudara, dengan ketidakbenaran. Karena akibatnya nanti kebinasaan. Kedua, Anda harus diajarkan Yesus yang benar. Ya, Yesus yang menggenapi hukum Torah, bukan Yesus yang Helenis. Sehingga teladan itu spirit tadi. Ini kebetulan pertanyaannya pas semua. Spiritnya tadi benar. Spiritnya apa, saudara? Diakonia bermarturia. Belas kasihan. Karena kata kebenaran di sini berasal dari kata sadek. Yang menjadi kata sedekah, saudara. Diakonia. Anda akan melihat di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4, jemaat itu berdiakonia. Rasul Paulus dia bilang, jemaat lain ku rampok. Ya. Dirampok buat apa? Buat dia? Bukan. Buat diakonia, dikirim semua, dibagi saudara sama Paulus. Itu spiritnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, diakonia. Ya kalau Anda lihat di dalam Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, pemeliharaan kepada janda-janda miskin, anak yatim, dan orang-orang asing itu. Dan ketika mereka berhenti melakukannya, mereka terkutuk, saudara. Nah, Yesus yang mana yang Anda belajar sekarang di gereja? Oh, hati-hati, Yesusnya Gilbert. Apakah Anda belajar Yesusnya Komarudin yang suka hoax? Apakah Anda belajar Yesusnya Gilbert yang hedonisme? Atau Anda mau belajar Yesusnya saya yang belajar diakonia, yang kasih ke orang miskin? Yesus mana yang Anda pelajari sekarang? Yang ketiga, mengapa orang Yahudi? Ya, karena bait suci. Orang Yahudi berkata, Yesus tidak
malah bait sucinya hancur. Ya, malah bait sucinya hancur. Nah, apa kata Yesus, saudara? Di dalam Yohanes, mana catatannya? Nah ini ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Mengapa orang Yahudi tidak bisa menerima Mesias? Karena dalam otaknya mereka bait suci adalah bait suci fisik, saudara. Sedangkan Yesus lagi cerita bait suci adalah dia, saudara. Yesus lagi cerita bait suci adalah dirinya sendiri. Anda semua yang sedang menantikan bait suci ketiga di Yerusalem, Anda nggak beda sama ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudara. Anda lihat bait suci yang pertama, Israel murtad, saudara. Ya kan? Kerajaannya pecah jadi 2. Bait suci yang kedua, Tuhan berhenti berfirman. Ya kan? Setelah pentabisan bait suci kedua, Tuhan berhenti berfirman 400 tahun. Tuhan berhenti berfirman. Saudara tahu, kalau saudara mengadakan bait suci ketiga, Antikristus datang, saudara. Ya, itulah sebabnya orang Yahudi tidak percaya. Karena mereka berpikir bait suci yang dinubuatkan di dalam Yesaya itu adalah bait suci yang fisik. Saudara, ini sudah ada ya, sudah terjadi ya. Di mana saudara? Masjid Aqsa, saudara. Bait suci yang ketiga ini sudah terjadi, saudara. Mereka membangunnya di atas holy ground. Memang tidak tepat di atas bait suci itu. Jadi kalau dibangun nggak masalah, tapi itulah bait suci yang ketiga, saudara. Di atas holy ground. Itulah antikris. Digenapi oleh Matialah antikristus, saudara. Dia bangun bait suci. Si siapa itu? Siapa? Tahun 700 saya lupa namanya. Muwarman itu ya. Itulah antikris. Bait suci yang ketiga. Sudah dibangun, saudara. Kemunculannya antikris. Bait suci yang pertama, begitu dibangun, ya, kemudian diberkati, pecah, saudara, negaranya. Ya kan? Negaranya pecah, Israel jadi 2. Bait suci yang kedua dibangun lagi, Allah berhenti berfirman. Karena sejak itu orang-orang jadi ahli Taurat itu bukan untuk kebaikan, malah akhirnya mereka buat memanipulasi, jadi politis. Politik, saudara. Bait suci kedua itu politik ya. Bait suci yang ketiga, laksa. Sudah dibangun, saudara. Antikris itu sudah datang, ada di antara kita. Ya. Oh, ngeri. Serem, saudara. Oh, jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Karena orang Yahudi mengharapkan bait suci yang fisik, sama seperti Anda orang Kristen mengira gereja, GBI, GBDI dan bangunan Anda berlomba-lomba minta dana ya supaya kita membangun gereja Anda yang fisik. Saya bilang gereja itu bukan fisik, kita inilah gereja. Kita enggak perlu bangunan fisik kan, saya pernah nggak minta dana, iya kita bikin pembangunan untuk gereja kita, nggak ada kan? Karena kitalah gereja, saudara. Anda dan saya, kita ada gereja, ini kita lagi live, inilah gereja. Inilah komunitas tubuh Kristus, itulah gereja. Penulisnya sama ya, Yohanes ya.
Lihat ya. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Yerusalem turun dari surga. Itulah Yerusalem yang dimaksud oleh Yesus. Pemulihan Yerusalem. Tuhan kapan memulihkan Israel? Inilah saatnya, saudara. Pemulihan Israel. Ya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tata. Lihatlah kemah Allah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Kemah Allah inilah Yesus, saudara. Dialah bait sucinya. Itulah bait suci yang ketiga. Itulah bait suci yang dibilangkan oleh Yesus dalam 3 hari aku akan merombaknya. Aku akan membangunnya. Orang Yahudi nggak ke sana. Karena Anda berpikirnya gerejanya itu bangunan. Orang Yahudi nggak mau. Bait suci itu harus ada di Yerusalem. Bait suci harus ada di Yerusalem. Anda harus ajarkan ini kepada orang Yahudi. Tetapi jangan ngajarin orang dulu. Anda udah beres belum? Anda tahu nggak kalau Yesus itu adalah bait suci kita, adalah batu-batu yang dibangun untuk bait suci itu. Jadi bukan bangunan gedung gereja itu. Makanya tadi saya bilang, kenapa kamu masih ada di sana, di gedung gereja itu. Di gedung, kita tidak perlu butuh bangunan-bangunan itu. Yang kita butuhkan adalah komunitas, saudara. Yang tidak harus ada genjreng-genjreng bagi kita. Sekali waktu Anda bikin konser yang bagus, nggak akan dilarang. Coba konsepmu itu dirubah, konsep gerejamu. Kenapa saya ikut teriak-teriak, saudara, masalah persekusi gereja? Saya bukan setuju dengan bangunan gereja. Ini masalahnya adalah kesamaan hak untuk beragama, sekalipun Anda berbeda konsep dogma dengan saya. Anda beda konsep dogmanya dengan saya, saudara. Konsep Anda gerejanya bangunan, konsep saya gerejanya adalah inilah gereja, kitalah gereja, ini sekarang kita sedang bergereja. Siapa yang menutup kita coba? Siapa yang bisa mempersekusi kita? Nggak bisa, saudara. Ya, komunitas kita makin lama makin besar. Ya kan? Kita sudah kumpulkan 7 miliar. Siapa yang bisa persekusi kita? Saya cuma ketawa terbahak-bahak, tertawa jahat, saudara. Mau pendeta siapa, mau wakil presiden sekalipun, cuma saya ketawain saja terbahak-bahak, saudara. Siapa yang bisa persekusi kita di sini? Karena gereja itu ada di dalam tubuh kita. Anda dengan saya, kita gereja. Anda nangkep nggak? Nggak bisa dipersekusi gereja kayak kita. Coba lihat. Gereja, bangun gerejanya Gilbert bisa nggak lakukan kayak kita? Nggak bisa. Mana bisa? Rubin Adi bisa nggak bikin kayak kita? GBI itu yang segede organisasi paling besar kan? GBI kan? Mana bisa? Gerejanya dagang, pendetanya Cina semua kok. Nggak bisa melawan gereja yang kita lakukan sekarang ini. Nggak bisa. Kita ini sangat ringkas sekali. Wah, cepat sekali kita bikin segala sesuatunya ringan sekali. Kenapa? Karena organisasi kita itu flat, saudara. Fungsional. Bukan hierarki. Wah, kamu kudu tunduk taat kepada organisasi. Goblok lu si Gilbert. Goblok dia dicokok mau. Kalau saya jadi Gilbert, saya keluar dari GBI, saudara. Gila, kebenaran dibungkam. Kalau memang Gilbert yakin dia mengatakan kebenaran, jangan mau dibungkam. Gilbert adalah hamba Tuhan bayaran. Wah, ngeri ya. Minta maaf, nggak minta maaf salah, minta maaf tambah diomelin sama N26, saudara. Wah iya, saudara. Jadi ada 3 hal ya. Nah, saya ulangi ya, saya kasih kesimpulan ya. Satu, kompromi. Karena Anda kompromi, maka Anda tidak memiliki kebenaran. Kayak Gilbert kompromi, saudara. Bingung dia. Wah, bingung. Tadi dia mau gini, mau gini. Jangan-jangan dia memang terima duit dari Sambo kalau begitu, saudara. Makanya dia akhirnya kompromi dengan kebenaran. Kalau saya enggak, saudara. Kalau memang saya yakin saya benar, sekalipun saya harus dapat sanksi dari organisasi, saya terima. Ya, serius ya.
Serius, kalau yakin saya benar. Dan kita ngomong sama organisasi minta maaf. Saya minta maafnya kepada organisasi. Tapi ini Gilbert mah takut, saudara, karena dia terima duit mungkin. Dan karena itu jemaatnya tidak akan pernah mengerti kebenaran. Tidak akan pernah. Saya jamin kalian jemaatnya Gilbert tidak akan pernah mengerti kebenaran karena pendetamu kompromi, saudara. Hati-hati dengan pendeta yang kompromi ya. Kalau apakah Gilbert memberkati pernikahannya Sambo dengan Rita, saya tidak percaya ya, saudara ya. Logikanya dengan masuk akal semua, nggak nyambung semua. Pengacara ini Kamarudin memang hoax, saudara. Saya bukan benci, saya nggak ada urusannya, saudara. Ini memang goblok pengacaranya ini. Ya, kalau Anda mau percaya terserah, saudara. Kedua, Yesus, Mesias yang diajarkan oleh gereja, itu tidak menggenapi hukum Torah, saudara. Ya, nggak menggenapi hukum Torah. Tapi cenderung Yesus yang Helenis. Sehingga sifat-sifatnya sifat-sifat Helenis. Sehingga yang diajarkan ke gereja kepada Anda, gaya hidup mereka yang hidup mewah, itu gaya hidup Helenis. Gaya hidup Helenis ini memang gaya hidup mewah ya. Dewa-dewanya pun pesta pora, saudara. Dan itulah yang diajarkan oleh gereja. Makanya akhirnya Paus Francis marah besar, saudara. Anda lihat Mother Teresa dan Paus Francis ya, panutan saya. Mother Teresa itu dia nggak peduli lagi dengan ritual gereja Katolik loh, saudara. Dia seorang Katolik, tapi dia nggak peduli dengan ritualnya. Dia lebih peduli dengan apa yang harus kita nyatakan bagi dunia. Itu yang benar, saudara. Itu orang-orang yang sudah meninggalkan semua di belakang tradisi-tradisi. Dia utamakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung. Paus Francis juga sama. Ya, jadi Yesus mana yang diajarkan kepadamu? Yesus yang hedonis? Atau Yesus yang belajar berdiakonia dan bermartiria dengan militan? Kalau Anda tidak berdiakonia, saya tidak bosan-bosan ya, kasih ayatnya nih, coba lihat nih, Matius 25. Lihat ya, ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46, lihat. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal. Anda masuk neraka. Gerejamu tidak ngajarin ini, masuk neraka kamu. Saya tidak main-main ya. Kemarin ada yang nantang saya, mana ada ayatnya kalau nggak diakonia masuk neraka. Goblok juga ini orang ya. Masuk neraka Anda kalau tidak melakukan diakonia, saudara. Oh, jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Kalau Anda disebut diselamatkan, kalau kamu berbuahnya ini. Kalau kamu tidak pernah berbuah ini, oh jangan ngarap selamat. Itu hanya ilusimu saja. Anda sedang halu, saudara. Masuk neraka, saudara. Mampus dah. Itu ajaran Tuhan Yesus. Yesus mana yang diajarkan oleh gereja sekarang ini? Yesus mana yang diajarkan oleh GBI? Yesus mana yang diajarkan oleh Gilbert? Yesus mana yang diajarkan oleh GBDI, saudaraku? Anda harus introspeksi loh, hati-hati loh. Hati-hati. Anda jemaat-jemaat jangan goblok, saudara. Terakhir bait suci. Anda tiap tahun dengarnya pembangunan gereja. Uangmu habis buat membangun gereja. Celakalah kalian gereja-gereja. Celakalah, terkutuklah kalian gereja-gereja. Uangmu habis buat membangun gedung gereja. Bukannya buat diakonia, saudara. Uangnya habis buat bangun gereja, bukannya buat diakonia. Celakalah kalian gereja-gereja yang sibuk dengan pembangunan gereja dan melupakan jemaat yang miskin dan orang-orang yang di luar sana, saudara. Ya? Oh, ngeri, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kejang-kejang semua ya.